Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, inilah laga final, laga penentuan leg kedua Championship Series 2023-2024 antara Madura United kontra Persib Bandung. Di laga ini kita akan menjumpai atau kita akan menemui juara baru Liga Indonesia di era Liga 1 ya. Sebab dua tim ini belum pernah juara nih sejak era Liga 1. Catat ya, era Liga 1 ya. Karena meskipun Persib ini sering juara di Liga Indonesia, tapi faktanya sejak 2017 atau sejak pertama kali Liga Indonesia ini berubah nama jadi Liga 1, Persib belum pernah meraih juara. Begitupun dengan Madura United. Jadi laga ini sangat-sangat menentukan siapakah akan jadi juara baru di Liga Indonesia ini ya. Dan juga bagaimana nih kesiapan kedua tim ini. Dan juga laga ini pun menentukan nih siapa yang akan main di AFC 2, siapa yang akan main di AFC 3. Sebab kemungkinan nggak ada yang main di Champions League ya, karena peringkat liga kita yang masih jauh di bawah banget ya, dan juga karena ya nanti kita akan bahas kenapa deh. Tapi seperti biasa sebelum kita simak semua persiapan kedua tim ini dan juga ada pemain siapa aja yang akan absen di laga ini, kita akan juga membahas sebuah intrik-intrik sebelum laga ini terjadi. Sebab katanya sih ada intrik-intrik juga. Tapi sebelum kita bedah semua itu semua, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga final leg kedua Championship Series 2023-2024 antara Madura United kontra Persib Bandung. Inilah laga penentuan juara Liga 1 2023-2024. Ya, final leg 2 Championship Series Liga 1 antara Madura United kontra Persib Bandung. Laga ini pasti akan menyita perhatian mata seluruh pecinta bola tanah air, sebab di akhir laga ini akan lahir juara baru. Ya, juara baru. Sebab meskipun Persib sudah sering juara di Liga Indonesia, tapi faktanya Persib belum pernah juara sejak era Liga 1 dari tahun 2017 silam. Begitupun dengan Madura United, sejak berganti nama menjadi Madura United belum pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia. Meskipun Persib unggul telak 3-0 di leg pertama, tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi Madura terkenal dengan tim yang bisa membalikan keadaan 180 derajat. Apalagi laga ini pun penentuan siapa yang akan main di AFC Champions League 2 alias AFC 2 dan siapa yang akan main di AFC Challenge League alias AFC 3. Seperti yang pernah kami bahas, Persib cuma butuh hasil imbang berapapun skornya atau minimal nggak kalah lebih dari 4-0, maka Persib meraih juara. Sementara Madura butuh 4 gol tanpa balas jika ingin juara atau minimal menang 3-0 dan memaksakan ke adu penalti. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi loh ya. Tentu di leg 2 ini, dua tim ini sudah bisa mempelajari gaya main masing-masing lawan. Madura harusnya sudah bisa mempelajari gaya main Persib dengan berbekal di leg 1. Begitupun sebaliknya, Persib pun seharusnya sudah bisa mempelajari gaya main Madura berbekal dari leg 1. Sebelum kita bahas starting tim dan juga persiapan tim, strategi tim, dan lain-lain, kita intip dulu yuk ada intrik yang menyelimuti sebelum laga ini. Yang pertama, laga ini sendiri awalnya tidak akan digelar di Madura, sebab kabarnya pihak Polri nggak memberikan izin laga ini digelar di Madura dengan alasan dikhawatirkan hadirnya pendukung Persib. Sementara Stadion Bangkalan ini tak didesain untuk bisa meredam keributan atau kerusuhan. Tapi pihak Madura tetap ngotot ingin main di Bangkalan dan berjanji akan memperketat pengamanan di stadion. Salah satunya dengan menerbitkan surat larangan supporter Persib untuk away. Yang kedua, polemik soal trofi dan penyematan bintang di logo. Pihak juara regular series nggak terima nih kalau bintang itu disematkan di juara Championship Series dengan anggapan kompetisi asli itu ya regular series, sementara LIB dan PSSI berpegang pada regulasi, di mana baik Piala Liga, bintang di logo, dan juga jatah ke AFC semuanya ditentukan di Championship Series.
Yang ketiga, persoalan jatah ke AFC. Baik Persib maupun Madura ini dipastikan nggak main di ACL atau Champions League Elite, tapi cuma main di AFC 2 dan AFC 3. Ini pun sempat diperdebatkan, sebab kenapa cuma 2 tim yang bisa mewakili Indonesia ke AFC? Kenapa nggak 3 tim? Kan artinya Indonesia nggak bisa main di AFC atau di Champions League dong. Ya kalau itu salah ini wakil Indonesia yang sebelum-sebelumnya yang pernah ikutan AFC ya, seperti Bali, PSM, Persija, kenapa nggak pernah lolos ke 16 besar AFC? Coba kalau salah satu dari tim wakil Indonesia ini minimal lolos ke perempat final AFC deh, pasti jatah tim dari Indonesia pun akan bertambah dong. Itu tadi ya beberapa intrik sebelum laga ini dimulai. Nah sekarang kita intip nih, bagaimana sih persiapan 2 tim ini? Di kubu Madura United, caretaker Rahmat Basuki mengaku emang berat untuk bisa membalikan keadaan di leg 2. Tapi Basuki masih berharap ada keajaiban sehingga Madura bisa menang telak di laga ini atau paling tidak memaksakan berakhir 3-0 dan adu penalti. Basuki sendiri mengaku sudah mempelajari gaya main Persib di leg pertama, di mana meskipun Persib ini kalah di lini tengah, tapi itu nggak jaminan bisa menembus 2 tembok kokoh Persib, yakni Nick dan Beto. Maka opsinya adalah menyerang dari sisi dan kanan pertahanan Persib, karena ini dinilai lebih efektif, karena sisi kiri dan kanan Persib ini nggak terlalu kuat. Untungnya Jaja yang sempat diragukan akan absen di leg 2 ini kemungkinan sudah mulai pulih, meskipun Basuki ini nggak bisa memastikan atau nggak bisa menjamin apakah Jaja akan jadi starter ataupun jadi cadangan. Sementara Rahmat pun sudah menyiapkan penggantinya andai Jaja ini nggak bisa ditampilkan sejak awal. Basuki mengaku cuma berharap hadirnya Kacong Mania bisa menjadi suntikan motivasi bagi para pemain Madura United. Sebab menurut Basuki, para pemain sebenarnya sih udah optimis bisa comeback di laga ini. Tapi ini soal strategi loh. Jadi ya, untuk itu dengan hadirnya Kacong Mania ini bisa menambah semangat para pemain Madura United. Soal strategi sendiri, kabarnya Rahmat ini nggak banyak melakukan perubahan, cuma memperbaiki sektor pertahanan aja dan mengasah fokus dan konsentrasi. Sebab kekalahan 3-0 di leg 1 itu ada andil hilangnya fokus di barisan pertahanan Madura United. Lawan Persib itu kita butuh fokus dan konsentrasi yang double. Sebab berkaca di leg 1 kemarin kita kecolongan itu karena kita terlena menganggap Persib ini udah habis, tapi ternyata mereka menyimpan tenaga. Tim seperti ini sangat berbahaya, makanya kita butuh lebih banyak konsentrasi dan fokus, ujar Rahmat Basuki. Dan kira-kira seperti inilah formasi susunan pemain Madura United di leg 2 ini. Di bawah Mister masih ditempati oleh Lucas Frigeri. Duet center back pun masih sama, ditempati oleh Fahrudin Arianto dan juga Kleberson. Bek kiri ditempati Koko Ari dan bek kanan ditempati oleh Dodi Alek Van Jin. Double jangkar ini ya kemungkinan akan ditempati oleh Jacob Mahler dan Hugo Gomez. Sementara sisi sayap masih sama ditempati oleh Malik Rizaldi dan Riyadno Abioso. Sementara ujung tombak masih ditempati oleh Darberto Bello yang ditopang oleh Francisco Rivera. Sementara di kubu Persib Bandung, beberapa pemain senior Persib seperti Jupe, Victor, dan Made Wirawan yang pernah merasakan juara mewanti-wanti pada rekan-rekannya agar jangan terlena, tetap konsentrasi dan jangan grogi. Sebab meskipun sudah unggul 3-0, tapi dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, apalagi sekelas Liga Wakanda yang absurd. Bahkan dukungan pun datang dari berbagai pihak seperti mantan-mantan pemain Persib yang sudah pernah menjuarai bersama Persib, sampai mantan terindah Persib pun yakni Omid Nazari pun memberikan dukungannya buat Persib. Hello Persib and Persib fans, I'm here out training, but first of all I just want to congratulate you guys reaching the finals, a big achievement, and for the finals I want to wish you big good luck, and I hope you bring it back to Bandung. Good luck guys.
Nah, harusnya dengan banyaknya dukungan seperti ini, tim Persib nggak ada masalah dong. Harusnya para pemain lebih pede dan lebih tenang dong. Meskipun tanpa kehadiran Boboto de Madura ya, tapi ya masa sih cuma satu langkah lagi mau nyerah gitu aja. Nah, dalam beberapa hari latihan ini, Boyan Hodak ini mengasah 3 sektor. Yang pertama sektor kiri dan kanan pertahanan yang selalu dibombardir oleh sayap-sayap Madura. Yang kedua sisi tengah yang kalah jumlah di leg 1, tapi ini sudah tertutupi ya dengan hadirnya Maklok. Yang ketiga sisi penyerangan terutama sayap kiri dan kanan. Di leg pertama Febri ini sulit berkembang, begitu juga dengan Siro kesulitan melewati Dodi Alek Vanjin. Nah, sisi inilah yang kemarin ini dibenahi benar-benar oleh Boyan Hodak, sebab kalau sisi kiri dan kanan pertahanan Madura United ini bisa ditembus, maka gol pun akan tercipta. Terbukti ya 2 gol yang bersarang ke gawang Madura di leg pertama itu berawal dari penyerangan sisi kiri dan kanan. Ya emang ini miris sih buat Persib. Persib ini kelihatannya tebal di sisi skuad ya. Padahal nggak juga sih, malah terbilang atau terlihatan buat kami pribadi Persib ini tuh jomplang ya. Yang tebal itu cuma di sektor kiper ya, sebab ya kiper ini semuanya juga bagus-bagus, tapi di sektor lain nggak ada yang tebel loh ini. Antara pemain inti dan cadangan ini kayak kopong loh. Di center back aja cuma punya Nick dan Beto, penggantinya aki-aki semua sama anak muda satu. Back kanan nggak punya lagi kecuali Hen-Hen. Back kiri sih oke lah ya, masih numpuk ya. Nah ini nih gelandang ini yang aneh. Gelandang ini kan cukup banyak loh di Persib. Ada Ajis, Maklok, Dado, Azikri, ada Beckham, ditambah Irianto dan Robi Darwis. Tapi kenapa ya, kok nggak ada yang bisa mengimbangi dari Dado dan Klok? Ini yang harus dipikirkan oleh Boyan Hodak. Apalagi lini depan cuma punya David Da Silva doang. Kalau DDS absen lantaran cedera, mau pakai siapa? Inilah yang harus diantisipasi oleh Boyan Hodak saat melawan Madura United nanti. Jangan sampai David Da Silva cedera, sebab kalau DDS cedera nggak ada gantinya lagi, dan ini akan merepotkan nih bagi serangan Persib. Nah, kira-kira seperti inilah ya formasi yang akan dipakai oleh Boyan Hodak saat menghadapi Madura United di leg 2 nanti. Di bawah Mister masih ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Duet center back pun masih sama, ditempati oleh Nick Wipers dan juga Alberto Rodriguez. Bek kiri pun sama Rezaldi dan bek kanan Hen-Hen Herdiana. Duet jangkar kali ini Maklok udah kembali ya, yang akan berduet dengan Dado. Sementara sisi sayap masih sama, masih ada Febri Haryadi dan Siro Alves. Begitupun sisi serang masih ditempati oleh David Da Silva alias si Gundul yang ditopang oleh Stefano Beltrame. Laga leg kedua Final Championship Series Liga 1 2023-2024 ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 31 Mei 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Bangkalan, Madura. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita jelang laga final leg kedua, laga penentuan di Liga 1 musim ini, ya siapa yang akan meraih atau mengangkat trofi Liga 1 musim ini antara Madura United kontra Persib Bandung. Makanya kita terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya, sebab kita akan bahas juga jalannya pertandingan ini nanti ya di fakta di balik laga. Oke. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasbot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.